warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, memasuki risalah yang keempat, yaitu inti daripada kitab ini, pembahasan tentang 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Dimulai dari ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِذَا كِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا, maka apabila dikatakan kepadamu, apakah 3 ajaran utama dalam Islam yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, untuk mempelajari ilmunya. Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Wadinahu, yang kedua, pengenalan seorang hamba terhadap agama Allah. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud pengenalan di sini jemaah sekalian bukan sekedar tahu, tapi disertai dengan ketundukan. Ketundukan kepada Allah, ketundukan terhadap ajaran-ajaran nabinya dan agamanya Islam. Inilah jemaah sekalian 3 prinsip utama dalam agama. Di sini penulis rahimahullah memulai dengan suatu bentuk tanya jawab sebagai isyarat bagi kita bahwa inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Penulis rahimahullah ingin memberikan kepada kita sebuah isyarat yang mengandung peringatan bahwa 3 ilmu inilah yang paling penting untuk kita pelajari dan kita pahami dengan baik, agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Karena jemaah sekalian, yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hanyalah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita di dunia ini sudah tahu apa jawabannya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Jawabannya adalah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Jawabannya adalah dinil Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak setiap orang yang bisa menjawab. Karena ini bukan ujian di dunia yang soalnya sudah bocor. Ini adalah ujian di akhirat, di alam kubur, yang tidak bisa dijawab
kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang yang Allah akan tolong untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Yang Allah akan tolong hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman yang benar itu adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi inilah pentingnya mempelajari 3 landasan utama ini agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka hendaklah kita bangun iman kita di atas ilmu yang benar. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tepat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia itu maksudnya ucapan la ilaha illallah, terutama ketika dia menjelang wafat. Sedangkan di kehidupan akhirat maknanya di alam kubur. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat, yaitu mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman atau imannya tidak benar, maka dalam lanjutan ayat surat Ibrahim ayat ke-27 tadi, wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kita bangun iman kita kepada Allah dan kepada agamanya serta nabinya di atas dasar ilmu. Maka mari kita bahas satu persatu pengenalan terhadap 3 landasan utama ini. Dimulai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka man rabbuka, maka apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, fakul, jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara aku dan memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwahu, dan dialah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain Dia. Inilah jemaah sekalian pengenalan singkat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dialah Rabb kita yang memelihara kita dan memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Jemaah sekalian, kata memelihara di sini mengandung makna yang luas. Kalau dalam bahasa Arab, memelihara artinya adalah tarbiyah. Dan Rabb itu dia satu
kata dengan tarbiyah, pecahan katanya sama. Rabb dan tarbiyah. Rabb yang melakukan tarbiyah, pemeliharaan. Maknanya adalah Dia yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur seluruh urusan kita. Ini kalau kita lebih rinci sedikit. Rabb itu yang melakukan 3 hal: mencipta, menguasai, dan mengatur. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Kalau kita yakin hanya Allah yang melakukan ini, tidak ada yang bersekutu dengan Allah yang melakukannya, itulah yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Rububiyah juga dari kata Rabb. Dialah Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Tapi kalau kita rinci ini, penjelasannya sangat panjang, yaitu sebanyak perbuatan Allah. Allah yang menciptakan kita, kemudian menganugerahkan kepada kita semua yang kita butuhkan, memberikan kepada kita rezeki, mencurahkan segala kenikmatan, yang memberi manfaat atau sebaliknya yang menimpakan mudarat. Dan apabila kita ditimpa mudarat, Dialah yang maha mampu menghilangkannya, yang maha mampu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita, yang maha mampu menghidupkan dan mematikan kita, dan maha mampu menghidupkan kita kembali, serta maha mampu memberikan pembalasan terhadap semua yang kita kerjakan. Itulah makna Rabb atau tarbiyah, memelihara, atau rububiyah. Kalau kita mau ringkas lagi, makna tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah, mengesakannya dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi semua perbuatan-perbuatan Allah itu Allah esa dalam melakukannya. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Tidak ada yang lainnya yang bersekutu dengannya dalam melakukannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan itu. Kalau begitu jemaah sekalian, Dialah yang pantas untuk disembah. Tidak ada bagi kita sesembahan kecuali Dia. Dan inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Oleh karena itu, di sini kita bisa memetik pelajaran penting dari penjelasan penulis. Keimanan kita kepada tauhid rububiyah seharusnya menjadikan kita beriman kepada tauhidul uluhiyah. Artinya, kalau kita sudah mengenal Allah sebagai Rabb kita, yang menciptakan, menguasai, dan mengatur segala sesuatu, yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan untuk kita, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang maha mampu mendengarkan dan mengabulkan semua permohonan kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha mampu menghidupkan kita kembali dan membalas semua perbuatan kita. Kalau kita sudah yakin itu semuanya, maka seharusnya hanya kepadanya lah kita menyembah. Inilah yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dialah Allah Rabb kita, yang memelihara kita dan memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan apa yang kita jelaskan ini bukan sekedar berdasar dalil syar'i, tapi juga berdasar akal sehat. Allah sebagai Rabb kita,
maka secara akal sehat hanya dialah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu termasuk kebodohan, bahkan kebodohan terbesar, menyembah kepada selain Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah? Jemaah sekalian, orang yang paling sesat adalah orang yang paling bodoh. Karena kesesatan itu cabang dari kebodohan atau akibat dari kebodohan, maka dia pun tersesat. Sedangkan hidayah adalah buah daripada ilmu. Maka orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh.